Kita berguru kepada orang yang bodoh, tapi dia melawan hawa nafsu, itu lebih baik daripada kita berguru kepada orang pinter, tetapi memperturutkan hawa nafsu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah berkata, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syekh Ibnu Athaillah Sukandari Syekh Ahmad Shahibul Fatihul Arifin Al-Fatihah. Pada kajian kali ini, kajian tentang asal muasal maksiat, asal muasal taat. Jadi yang kita kaji adalah hulunya. Jadi kalau hulunya sudah beres, ini hilirnya akan beres nih insya Allah. Jadi kalau kita pengen terhindar dari maksiat, bagaimana? Kita harus stop dulu nih di hulunya. Kalau kita ngerti hulunya, maka mudah-mudahan kita lebih mudah dari terhindar dari maksiat. Apa itu hulunya? Maksiat itu asalnya dari mana sih? Asal muasalnya bagaimana maksiat itu? Nah, di dalam kitab hikmah yang ke-35 ini, Syekh Ibnu Athaillah berkata, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin. Asal dari setiap maksiat, syahwat, ghaflah, kelalaian adalah ar-ridha anin nafs, adalah meridhoi nafsu. Nah, meridhoi nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, dan asalnya setiap ketaatan, wa yaqdhatin, dan kewaspadaan, wa iffatin, dan keterjagaan dari hal yang diharamkan oleh Allah, itu asal muasalnya adalah adamur ridha minka anha, engkau tidak meridhoi nafsu. Nah itu ya, ini cukup panjang. Baris keduanya, wala antashab jahilan, dan sungguh kamu berkawan, maksudnya berguru gitu. Kalau di dalam tasawuf, suhbah itu berarti membersamai guru. Nah, dekat dengan guru kan suhbah itu. Suhbah. Wa antashab jahilan, dan sungguh kamu belajar dari guru jahilan yang bodoh, la yardha an nafsihi, tetapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya, khairun, lebih baik, min antashaba aliman yardha an nafsihi, daripada engkau berguru, bersahabat dengan orang alim tetapi memperturutkan hawa nafsu. Tuh, bahkan kita berguru kepada orang yang bodoh tapi dia melawan hawa nafsu, itu lebih baik daripada kita berguru kepada orang pinter tetapi memperturutkan hawa nafsu. Oh, kok segawat itu ya? Nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Fa ayyu ilmin li alim yardha an nafsi. Ilmu apa emang yang ada pada ahli ilmu yang menuruti nafsu? Wa ayyu jahlin li jahil la yardha an nafsi. Lalu kebodohan yang mana bagi orang yang bodoh yang tidak menuruti hawa nafsu? Jadi alim itu ada dua, alimul lisan, alim di lisan, yang kedua alimul jinan, alim di hati. Itu ada orang yang di lisan gak alim, dalilnya gak banyak dia, tetapi orangnya bener gitu kan, dia orangnya lempeng, diajak korupsi nggak mau, orangnya baik, disakitin malah dia berbuat baik. Itu alimul jinan. Itu namanya alim hatinya, hatinya lempeng, hatinya baik, hatinya ikhlas. Itu alimul jinan. Jadi lebih baik berguru kepada orang yang alimul jinan, alim hatinya, meskipun lisannya nggak alim, daripada orang yang alim lisannya tapi hatinya tidak alim. Nah itu ya, lebih hebat lagi, udah lisannya alim, hatinya juga alim. Nah, ada juga yang lisannya nggak alim, hatinya nggak alim. Nah itu, ini yang paling parah nih. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hulunya, akarnya, pondasinya, asal muasal daripada maksiat itu adalah ridho terhadap hawa nafsu. Nah, ada sisi lain dari diri dia. Nah, maksudnya ada di dalam diri dia, itu yang mempengaruhi dia. Nah itu, ketika dia ridho terhadap hawa nafsu, maksudnya ridho bagaimana sih? Kok ridho terhadap hawa nafsu bisa jadi
pangkal dari seluruh kemaksiatan. Ridho itu maksudnya adalah memperturutkan hawa nafsu itu. Ini pangkal seluruh maksiat, pangkal seluruh kelalaian. Lalu apalagi nyaman, enak, asik, zona nyaman dengan hawa nafsu. Tidur nyaman, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, masih nyaman nih gitu kan? Diperturutkan, lalailah dia. Bahkan sampai ketinggalan sholat, maksiatlah dia. Nah itu kan, nah itu memperturutkan hawa itu. Oke, kita lanjutin lagi. Pasrah, nggak ada perlawanan dia terhadap hawa nafsu itu ya. Nah itu lemah dia, senang bahkan. Wah enak juga tidur gitu kan. Nah itu ngobrol seneng, chatting seneng, tapi zikir enggak gitu kan. Nah itu ngobrol giliran waktu sholat dia asik aja gitu kan. Ya itu namanya senang dengan hawa nafsu. Namanya ridho anin nafsi, ridho dari hawa nafsu. Bahkan dia biarkan hawa nafsu menguasai dia. Nah nafsu itu banyak. Pertama nafsu bahimiyah. Bahim itu artinya binatang ternak. Kalau hewan ternak itu dia nafsunya nggak jauh, makan, tidur, kawin. Dah tuh kalau hewan ternak. Kambing nggak ingin menerkam kambing yang lain gitu. Sapi juga nggak ingin menerkam sapi yang lain. Pokoknya ya udah dia makan, tidur, kawin itu. Sabu'iyah itu binatang buas. Dia lain lagi, nggak cukup dikasih makan, tetapi dia menerkam, menghabisi yang lain, bersaing, saling mengalahkan, saling menghabisi. Nah itu ya, saling menguasai. Kalau bisa menguasai, dia kuasai. Itulah sabu'iyah. Lebih tinggi lagi nih daripada hewan ternak. Apa nafsunya? Antara lain menguasai, marah, ingin menang sendiri gitu kan. Syaitoniyah, ini nafsu yang senangnya menggoda. Goda menggoda lagi. Kau menggoda. Ah itu ya. Nah itu nafsu syaitoniyah, senengnya godain aja gitu kan. Cewek godain kita dong, wah itu ya. Cewek jilbab alim gitu ya, lewat bau sorga gitu kan. Ya Allah itu ya, godain. Lalu bukan hanya goda, mendingan menggoda, menyesatkan. Nah ini kerjaannya setan nih. Yang terakhir, nafsu ada yang kelihatannya bener, nafsu rububiyah. Loh kok nafsu rububiyah gimana tuh? Nafsu ketuhanan. Bagaimana maksudnya? Tuhan itu maha tinggi, maha mulia, maha agung. Ada orang mengambil makom Tuhan, dia merasa mulia, merasa suci, merasa tinggi. Nah ini orang-orang ahli ibadah, ini nafsunya banyaknya di sini nih. Mungkin dia nafsu sabu'iyah udah enggak, nafsu syaitoniyah udah enggak, tapi nafsu rububiyahnya luar biasa. Ya Allah, kalau kita lihat ya, guru spiritual, dia bilang cari, kalau ada yang lebih hebat dari saya keluar dari Islam. Ya Allah, itu Imam Masjidil Haram kalau belum belajar dari saya, ya Allah. Kiai Idam Khalid masuk neraka, kenapa? Belum belajar dari saya. Ya Allah, itu udah rububiyah, dia udah menganggap diri udah Tuhan tuh. Jadi perasaannya tinggi banget gitu ya, waham kebesaran, waham kemuliaan, dia menganggap diri suci. Itu kalau udah menganggap suci, menganggap tinggi, apa dampaknya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nafsu bahimiyah apa? Makan. Contohnya apa? Kalau ridho kepada nafsu makan yang bisa menyebabkan maksiat atau lalai. Contohnya adalah makan berlebihan. Kalau untuk ukuran badan kita nih, katanya yang porsi yang proporsional ideal, tinggi badan kita dikurangi 100, itulah berat yang proporsional. Nah, Mas Bahrun tingginya berapa? 170 misalkan gitu ya, dikurangi 100 berarti berat proporsionalnya 70. Nah itu. Lalu kalau makannya maunya enak-enak sementara penghasilan gak cukup, dia bisa serakah. Makanan terbatas, orang banyak, dia serakah. Lalu kalau udah makannya kebanyakan, ibadah males, lalu lalai. Coba deh perut kenyang banget, zikir, insya Allah gak nikmat itu. Lalu dalam keadaan berpuasa, lalu kita berzikir nikmat gitu kan. Nah itu udah sering lah saya uji cobakan, coba perut kenyang lalu saya zikir, waduh susah tuh untuk nikmat tuh.
Tapi kalau perut dalam keadaan lapar, ya Allah nikmat. Nah itu kan, akhirnya ibadah juga lalai gara-gara makan kebanyakan. Kadang-kadang mubazir dan lain sebagainya. Sabu'iyah, menang sendiri. Emang menang sendiri apa dampaknya terhadap kemaksiatan? Orang bisa takabur. Nah, karena pengen menang sendiri, dia bisa zolim kepada orang lain. Orang disakiti supaya apa? Dia pengen menang sendiri. Di zaman Nabi Isa ngajak umatnya, nemu ini ada emas 3 bongkahan gitu kan. Kata Nabi Isa, kamu mau tahu nggak ceritanya? Ini emas 3 bongkahan, ada 3 orang yang mendapatkan harta karun emas ini. 2 di antara orang yang mengambil harta karun bilang kepada salah satu orang, tolong beliin roti dong tong buat kita. Pas lagi beliin roti, dia bilang, ini bertiga daripada 1 orang 1, mendingan kalau kita bunuh si yang beli roti itu, kita dapat 1,5. Gimana, deal or no deal? Deal, gitu kan? Serakah. Datanglah si pembeli roti itu, sampai situ dimakanlah oleh 2 orang tadi. Pembeli roti dimakan, dihabisi, dibunuh, tinggal berdua, dapatlah 1 orang 1,5. Lalu ternyata roti itu diracunin sama pembeli roti, karena pembeli roti emang niatnya dia beli roti, dia racunin, 3-tiganya dapat dia, gitu ya. Pembeli roti nggak dapat, 2 orang ini nggak dapat, tuh serakah. Nah itu ya, pengennya menang sendiri, itu nafsu sabu'iyah tuh, inginnya mengalahkan orang lain. Kalau licik begitu, kadang-kadang yang rugi malah diri sendiri, itu ya. Licik, nggak dipercaya orang, giliran dia perlu modal, orang udah menutup pintu dari modal dia. Jadi orang licik itu sebenarnya dia menutup rezeki. Ya, rugi sendiri akhirnya dia. Karena ingin menang sendiri dia menghasut orang lain, gitu kan? Yuk bunuh itu, yuk bunuh si yang beli roti teman kita, gitu kan? Gara-gara serakah udah nggak ada lagi ukhuwah. Kalau beda pendapat gampang dilerai, yang susah beda pendapatan. Nah itu sabu'iyah itu menguasai ya, korupsi, sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan. Ini nafsu sabu'iyah. Siapa nafsu sabu'iyah? Pemimpin, misalkan gitu ya. Dia ingin serakah, ingin mendapatkan semua, akhirnya dia berbuat sewenang-wenang. Ini nafsu sabu'iyah. Jadi masing-masing ada. Ulama biasanya rububiyah tuh. Kalau orang yang punya power biasanya sabu'iyah. Orang standar bahimiyah, gitu kan? Ya namanya standar gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi rupanya memperturutkan hawa nafsu itu memang akar dari seluruh perbuatan maksiat. Adu domba, karena ingin menguasai diadu domba. Nah itu ya, umat Islam diadu domba terus, yang satu dipuji, yang satu dikasih modal, yang satu ditinggikan, yang satu dikasih karpet merah, yang satu dibejek-bejek. Itu ciri-cirinya begitu tuh. Lalu sabu'iyah juga gampang marah, meledak-ledak. Orang kalau gampang marah itu sholatnya susah khusyuk. Dia lagi sholat ingat marahnya, gitu kan? Belum selesai nih marahnya nih kan, gitu ya. Tadi di WA saya dikata-katain, ya ini dia nih. Akhirnya ibadahnya ambiar gitu. Bahkan ghibah, ketemu orang ghibah kepada musuhnya. Syaitonia ini menggoda dengan berdusta, dengan memfitnah, dengan mendengki, gitu kan? Dia menyesatkan orang lain, menebar kebencian, menghasut, memfitnah, membuat perpecahan, gitu kan? Gara-gara rupiah saudara jadi pecah, gitu kan? Kata Ebit G.Ade ya, gara-gara rupiah saudara jadi pecah. Nah itu. Selain itu yang menggoda dalam nafsu syaitoniyah, itu nafsu sabu'iyahnya juga ada. Biasanya kalau bagi waris nih, nah nafsu sabu'iyahnya keluar tuh di situ tuh. Kalau kita memperturutkan, kelihatannya dapatnya banyak pas bagi waris itu. Saudaranya disikut, dia dapat banyak. Nggak tahu bahwa itu api. Tuh, akhirnya hancur sendiri gitu. Nah, jadi maka kalau lagi bagi waris harus kita melawan hawa nafsu kita. Nafsunya pengennya apa? Pengennya dapat banyak, pengennya serakah, pengennya ngalahin orang lain. Dilawan itu. Nah, nanti rumusnya setelah yang satu ini. Rububiyah tadi udah saya sampaikan. Merasa suci. Karena udah merasa suci, ada orang nasihatin gak terima. Merasa tinggi, karena merasa tinggi, ada orang kritik, anti kritik dia. Saya barusan mendapatkan nilai bacaan Fatihah saya masih setor Al-Fatihah, teman-teman.
Saya masih store, namanya Al-Fatihah Center. Kalau boleh ya, kalau di ini dilihat Al-Fatihah Center. Itu di situ kita bisa store bacaan Fatihah kita rekam. Nanti ada dewan juri yang ngasih masukan. Bismillahnya bener, alhamdulillahnya alhamdulillah udah bener, ini bener. Lalu nanti ada yang salah. Itu ya, saya ada salahnya satu tuh, ngaku aja dah daripada bonyok. Ada salah jali, salah besar, salah khofi, salah ringan. Salah khofinya terupanya saya terlalu menyentak, waladhdallin, itu terlalu menyentak begitu. Tapi itu bukan salah besar. Nah, dari sekian banyak centrang-centrang kesalahan, alhamdulillah saya tinggal satu tuh. Artinya apa? Saya menerima masukan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan karena tinggi dia menganggap yang lain rendah, dia anti kritik. Nah, kalau anti kritik yang rugi dia sendiri. Karena apa? Nggak berkembang. Orang kalau nggak nerima masukan nggak berkembang. Kenapa sombong itu orang yang tinggi hati direndahkan? Karena tinggi hati nggak nerima masukan. Nggak nerima masukan sama dengan dia bunuh diri. Itu dia nggak berkembang. Karena apa? Nggak nerima masukan. Saya kadang-kadang kalau ada usaha lalu usahanya tutup, saya pikir nih orang kalau nerima masukan nih, dia mungkin akan survive. Nah, itu kan dagang buburnya nggak enak gitu kan, lalu dagang sate jutek gitu kan. Ya Allah, ini kalau nerima masukan mungkin lebih survive. Tapi ya itu takdirnya begitu ya. Tapi artinya kita ambil pelajaran, kita jangan seperti itu. Nah, jadi ada nafsu namanya rububiyah, merasa suci. Dia nggak mau introspeksi, merasa mulia. Suci bagus, merasa suci jelek. Mulia bagus, merasa mulia jelek. Tinggi bagus, merasa tinggi jelek. Jadi mabuk pujian akhirnya dia. Nah, teman-teman, hidup ini pilihan, yours to choose. Milih apa? Milih kita ridho memperturutkan nafsu atau memperturutkan Allah. Tidur, bangun tidur, yang kita perturutkan siapa nih? Itu habis itu kita lihat yang kita perturutkan siapa nih, nafsu atau Allah. Hidup itu pilihannya nggak jauh dari itu, ridho nafsu atau ridho Allah. Dah gitu. Hawa nafsu itu teman-teman kalau dibiarin bagaikan anak kecil, kalau dibiarin nggak disapi udah terus aja dia mimik terus. Jadi memang harus disapi. Tapi kalau disapi bisa, asal setiap maksiat dan kelalaian ridho terhadap hawa nafsu. Asal setiap ketaatan, kewaspadaan, melawan hawa nafsu, yang dicari adalah ridho Allah. Maka teman-teman, ketika perintah hawa nafsu itu untuk melakukan, tinggalkan. Ketika dia nyuruh tinggalkan, lakukan. Dah, rumusnya itu doang tuh. Kalau mau bener, hulunya ini. Kalau dua hal ini aja udah diselesain, udah insya Allah lebih mudah untuk berbuat baik. Nah, begitu ya. Kurang lebih begitu rumus daripada perang melawan hawa nafsu.